akan menyampaikan ringkasan materi toksikologi klinik dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, toksikologi klinik ini merupakan cabang ilmu yang pelajari zat-zat beracun, efeknya terhadap tubuh manusia, mekanisme terjadinya keracunan, serta metode analisis untuk mendeteksi zat tersebut. Nah, ilmu ini sangat penting bagi tenaga laboratorium karena berperan dalam membantu diagnosis keracunan dan penyalahgunaan obat. Yang pertama itu ada pengertian dan ruang lingkup toksikologi klinik. Nah, toksikologi ini berasal dari toksikon yang berarti racun dan logos itu yang berarti ilmu. Jadi kalau digabungkan, toksikologi adalah ilmu yang pelajari racun serta efeknya terhadap organisme hidup. Nah, dalam toksikologi ini terdapat beberapa istilah penting, yaitu racun, toksin, toksikan, dan xenobiotik. Nah, untuk racun ini adalah zat yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan kematian apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Nah, untuk toksin ini merupakan racun yang diproduksi oleh makhluk hidup, misalnya racun ular atau toksin bakteri. Nah, toksikan adalah bahan berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia. Contohnya ini seperti pestisida dan limbah industri. Sedangkan xenobiotik adalah zat asing yang tidak diproduksi secara alami oleh tubuh. Contohnya itu ada obat-obatan dan bahan kimia. Nah, prinsip penting dalam toksikologi itu dikemukakan oleh Paracelsus yang menyatakan bahwa semua zat ini dapat menjadi racun dan membedakan racun dengan obat adalah dosisnya. Selain itu, dalam materinya juga dipelajari mengenai undang-undang narkotika dan psikotropika yang mengatur penggunaan, pengawasan, dan klasifikasi zat-zat yang berpotensi menimbulkan ketergantungan. Lalu yang selanjutnya itu ada toksikokinetika dan toksikodinamika. Nah, untuk toksikokinetika ini menjelaskan perjalanan zat beracun dalam tubuh mulai dari masuk hingga dikeluarkannya kembali. Nah, tahapan toksikokinetika ini terdiri dari 4 proses utama, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, absorpsi itu proses masuknya racun ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, kulit, maupun saluran pernafasan. Nah, untuk distribusi ini penyebaran racun ke berbagai jaringan tubuh melalui aliran darah. Untuk metabolisme itu biotransformasi terjadi terutama di hati. Nah, pada tahap ini itu racun ini dapat diubah menjadi senyawa yang lebih mudah dikeluarkan, namun terkadang justru menjadi lebih toksik. Selanjutnya itu ada ekskresi. Ekskresi itu proses pengeluaran racun dari tubuh melalui urin, feses, keringat, dan udara pernafasan. Lalu selanjutnya ada toksikodinamika. Toksikodinamika itu mempelajari bagaimana racun ini dapat bekerja pada target atau reseptor di dalam tubuh sehingga menimbulkan efek biologis dan gejala keracunan. Nah, apa sih hubungan di antara kedua tersebut? Nah, hubungan di antara toksikokinetika dan toksikodinamika ini sangat penting karena menentukan tingkat bagaimana keparahan racun yang terjadi pada seseorang apabila terkena racun tersebut. Selanjutnya itu ada metode dan sampling pada pemeriksaan toksikologi. Nah, keberhasilan pemeriksaan toksikologi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sampel yang digunakan. Nah, jenis sampel yang umum digunakan itu antara lain ada darah, urin, rambut, air liur, lambung, dan jaringan tubuh lainnya. Nah, untuk darah ini biasanya digunakan untuk mengetahui kadar racun yang sedang beredar dalam tubuh. Nah, kalau untuk urin ini merupakan sampel yang paling sering digunakan karena mudah diperoleh dan mengandung metabolit hasil pemecahan zat. Nah, untuk rambut ini digunakan untuk mengetahui riwayat paparan zat dalam jangka panjang. Selain pemilihan sampel, teknik preparasinya juga ini sangat penting untuk menghilangkan zat pengganggu dan meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan itu antara lain ada waktu pengambilan sampel, kondisi penyimpanan, kontaminasi, serta metode analisis yang digunakan. Oleh karena itu, prosedur pengambilan dan penanganan sampel ini harus dilakukan dengan benar sesuai standar laboratorium.
Selanjutnya ini ada pembuatan reagensia dan preparasi sampel. Pada pemeriksaan toksikologi ini diperlukan berbagai jenis reagen untuk membantu identifikasi zat beracun. Nah, reagen ini harus dibuat sesuai prosedur karena konsentrasi yang tidak tepat ini biasanya dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, dalam praktikum ini mahasiswa juga mempelajari teknik pencampuran reagen dengan sampel sehingga terjadinya reaksi yang dapat menunjukkan keberadaan suatu zat tertentu. Nah, selanjutnya ada tahap preparasi sampel. Ini bertujuan untuk memisahkan analit dari komponen lain yang dapat mengganggu proses pemeriksaan. Nah, selanjutnya ini ada preparasi yang baik ini akan meningkatkan sensitivitas dan spesifitas analis sehingga hasil yang diperoleh ini lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya pertemuan kelima itu ada analisis toksikologi secara konvensional. Nah, yang pertama ini ada praktikum asam salisilat. Nah, metode konvensional ini merupakan metode sederhana yang biasanya menggunakan reaksi kimia dan perubahan warna untuk mengidentifikasi suatu zat. Nah, pada praktikum asam salisilat, prinsip pemeriksaannya itu didasarkan pada reaksi antar asam salisilat dengan ion besi 3 atau ferriklorida. Nah, asam salisilat ini terdapat dalam sampel, maka yang terdapat dalam sampel itu akan terbentuk warna ungu atau violet yang menunjukkan hasil positif. Nah, metode ini relatif mudah digunakan, biayanya murah, dan tidak membutuhkan alat-alat yang kompleks. Selanjutnya itu ada metode Namun metode konvensional ini memiliki keterbatasan, yaitu sensitivitas dan spesifitas yang lebih rendah dibandingkan metode modern. Oleh karena itu, hasil pemeriksaannya ini sering memerlukan konfirmasi dengan teknik yang lebih canggih. Nah, lalu pertemuan ke-6 itu ada analisis toksikologi secara modern dalam praktikum diazepam. Nah, dalam perkembangan teknologi menghasilkan metode analisis toksikologi yang lebih akurat dan sensitif. Metode modern ini meliputi kromatografi dan spektrofotometri yang mampu mendeteksi zat dalam konsentrasi sangat kecil. Nah, pada praktikum diazepam ini, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi obat golongan benzodiazepin yang sering digunakan sebagai obat penenang. Nah, diazepam ini termasuk psikotropika golongan 5 yang golongan 6 yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila digunakan secara tidak tepat. Nah, untuk keunggulan metode modern ini itu mampu memberikan hasil yang lebih spesifik, akurat, dan dapat digunakan untuk analisis kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, metode modern ini banyak digunakan pada laboratorium klinik, forensik, maupun untuk penelitian. Terakhir itu ada pertemuan ke-7 itu menjelaskan analisis keracunan pangan. Itu melalui praktikum boraks dan formalin. Nah, boraks dan formalin ini merupakan bahan kimia yang sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan. Nah, boraks ini biasanya digunakan untuk membuat tekstur makanan ini menjadi lebih kenyal Nah, sedangkan formalin itu digunakan sebagai bahan pengawet. Nah, padahal kedua zat tersebut ini gak dibolehkan untuk digunakan dalam makanan karena dapat membahayakan kesehatan. Nah, apabila paparan boraks dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan gangguan ginjal, hati, dan sistem saraf. Sedangkan formalin ini dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, gangguan pencernaan, hingga menyebabkan risiko kanker. Nah, dalam praktikum ini pengujian untuk mendeteksi keberadaan boraks dan formalin pada sampel makanan ini menggunakan reagen tertentu yang menghasilkan perubahan warna sebagai indikator positif. Nah, pemeriksaan ini tuh penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya bahan pangan yang berbahaya.
bahaya bahan tambahan pangan yang berbahaya. Nah, dari pertemuan pertama sampai ketujuh ini dapat disimpulkan bahwa toksikologi klinik ini mempelajari berbagai aspek zat keracunan, mulai dari pengertian mekanisme kerja racun di dalam tubuh, metode pengambilan sampel, teknik analisis konvensional dan modern, hingga pemeriksaan bahan berbahaya pada pangan. Nah, sebagai calon tenaga teknologi laboratorium medis, pemahaman terhadap toksikologi ini sangat penting untuk membantu diagnosis keracunan, mendukung penegakan hukum, serta menjaga kesehatan masyarakat. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.